Di balik setiap revolusi besar, selalu ada seorang visioner. Dalam dunia pertanian organik berbiaya sangat rendah, nama itu adalah Yeong Sang-cho dari Korea Selatan. Yeong Sang-cho lahir pada tahun 1965 di Provinsi Gyeonggi. Latar belakang pendidikannya cukup unik. Ia lulus dari Aju University dengan gelar di bidang kimia, dan kemudian menyelesaikan gelar master di bidang hortikultura dari Chungnam University. Kombinasi ilmu kimia dan pertanian inilah yang menjadi fondasi ilmiah sistem Jadam. Kehidupan dan perjalanan. Pada tahun 1991, setelah menyelesaikan wajib militernya, Yeong Sang-cho membuat keputusan besar. Terinspirasi oleh ayahnya, Han Kyu-cho, seorang tokoh penting dalam gerakan pertanian alami Korea, Korea Natural Farming KNF, Yeong Sang-cho memilih jalur pertanian organik. Namun, ia menghadapi dilema besar. Metode pertanian organik yang ada saat itu, termasuk KNF, seringkali membutuhkan biaya yang masih tinggi untuk membeli bahan-bahan seperti gula merah, molase, dan kultur mikroba. Hal ini membuatnya sadar bahwa pertanian organik tidak akan pernah bisa menjadi solusi global jika hanya dinikmati oleh segelintir petani kaya. Petani miskin dan kecil akan tetap terjerat oleh pupuk kimia. Dari sinilah, filosofi Jadam lahir. Bagaimana cara mencapai hasil yang organik, berlimpah, dan biaya yang benar-benar mendekati nol. Yeong Sang-cho mendedikasikan waktu bertahun-tahun untuk meneliti, mengintegrasikan pengetahuan para petani lokal, dan menyempurnakan formulasi yang memungkinkan mikroorganisme dan nutrisi diekstrak langsung dari alam, tanpa perlu bahan impor atau mahal. Ia menamakan sistem ini Jadam, kependekan dari Jayon-eul Dadam Eun Saramdeul atau orang-orang yang menyerahkan diri pada alam. Jadam didasarkan pada 4 elemen kunci, yang semuanya dapat dibuat sendiri oleh petani dengan alat dan bahan yang sederhana. Ini adalah fondasi kemandirian pertanian. JMS, Microbial Solution, pembenah tanah pupuk starter sangat rendah, hanya dari biomasa lokal. JLF, Liquid Fertilizer, pupuk cair makro mikro hampir nol, dari gulma dan limbah. JWA, Wetting Agent, perkat pembasah alami rendah, sebagai pengganti surfaktan kimia. JS, Jadam Sulfur, fungisida bakterisida kuat medium, karena menggunakan belerang teknis. Bagian 3, panduan praktis resep utama Jadam. Visual, klip langkah demi langkah untuk setiap resep. Gunakan shot yang jelas pada bahan dan proses pengadukan fermentasi. 3.1 Jadam Microbial Solution, JMS, solusi mikroba tanah fungsi, memperkaya mikroorganisme tanah secara instan, meningkatkan kesuburan, dan mempercepat dekomposisi bahan organik. Alat bahan, untuk 10 liter. Ember atau wadah Oktober 20 liter air bersih, sumur, hujan, sungai, 10 liter. Kain saringan, atau jaring, humus daun atau tanah hutan, di bawah pohon, 300-500 gram. Tali pengikat kentang atau ubi, sebagai makanan mikroba, 50-100 gram. Sendok pengaduk garam laut, garam krosok, 5 gram. Cara pembuatan, rebus kentang hingga lunak, hancurkan, dan biarkan dingin. Kentang bertindak sebagai sumber energi bagi mikroba. Siapkan mikroba, masukkan humus daun atau tanah hutan ke dalam kain saringan, lalu ikat. Ini adalah sumber alami mikroorganisme. Campurkan, masukkan air, kentang yang sudah dihancurkan, dan garam laut ke dalam ember. Aduk rata. Inkubasi, celupkan bungkusan humus daun ke dalam larutan. Tutup wadah, biarkan di tempat teduh selama 24-48 jam. Aplikasi, JMS siap digunakan ketika busa atau buih putih muncul di permukaan. Encerkan pukul 1.10 hingga 1.100 untuk penyiraman tanah atau pengocoran. 3.2 Jadam Liquid Fertilizer, JLF, pupuk cair organik fungsi, sumber nutrisi makro dan mikro, dihasilkan dari fermentasi jangka panjang biomasa lokal. Alat bahan. Drum plastik besar, 200 L, air bersih 180-200 liter. Kain penutup tali bahan organik lokal,
gulma, daun bambu, bonggol pisang, limbah ikan, DSB. 50-100 kg. Pemberat, batu bata, tanah hutan humus, sebagai starter, secukupnya. Cara pembuatan. Masukkan bahan organik lokal yang sudah dicacah ke dalam drum. Tambahkan air tanah, isi drum dengan air hingga bahan organik terendam. Tambahkan sedikit tanah hutan sebagai sumber mikroba awal. Fermentasi, tutup drum dengan kain kasa atau penutup yang masih memungkinkan sirkulasi udara, tidak kedap udara. Biarkan proses fermentasi berjalan selama 1-3 bulan atau lebih. Pemanenan, setelah cairan berubah warna menjadi gelap dan baunya seperti bau tanah yang segar, JLF siap panen. Saring dan encerkan pukul 1.20 hingga pukul 1.50 untuk aplikasi kocor atau semprot. 3 Jadam Wetting Agent, JWA, perekat pembasah alami. Fungsi, menggantikan deterjen kimia sebagai perekat pestisida dan juga berfungsi sebagai pembasmi hama bertubuh lunak, seperti kutu-kutuan. Alat bahan, untuk 10 liter. Wadah tahan panas air bersih 10 liter. Blender, opsional, minyak nabati, minyak zaitun canola kelapa, 1,8 kg. Sendok, pengaduk alkali kuat, NaOH soda api, 250 gram. Kentang atau ubi 3-4 kg. Cara pembuatan. Rebus kentang. Rebus dan hancurkan kentang hingga menjadi bubur. Larutkan alkali. Di wadah terpisah, larutkan NaOH, soda api, ke dalam sedikit air. Gunakan pelindung dan lakukan di area terbuka. Saponifikasi, campurkan minyak nabati dengan larutan alkali secara perlahan sambil terus diaduk. Proses ini disebut saponifikasi, pembuatan sabun. Campur dengan bubur kentang. Setelah adonan sabun terbentuk, campurkan dengan bubur kentang dan sisa air. Aduk hingga tercampur rata. Aplikasi, JWA akan mengental menjadi sabun lembut. Ambil 5 hingga 10 ml JWA, campurkan dengan 1 liter air, dan tambahkan dengan pestisida jadam lain untuk meningkatkan daya lekat. Yong Sang Cho tidak hanya menciptakan resep, ia membangun sebuah filosofi. Jadam bukan hanya tentang pupuk gratis, tapi tentang pemberdayaan petani agar tidak lagi diperbudak oleh harga pupuk dan racun kimia yang terus melambung. Dengan Jadam, Anda adalah ahli kimia di kebun Anda sendiri. Anda mengandalkan kearifan alam dan bahan-bahan yang sudah ada di sekitar kita. Inilah revolusi hijau yang sesungguhnya, organik, ultramurah, dan mandiri. Terapkan Jadam, dan ubah cara Anda bertani selamanya.